Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Fida. Kita akan belajar tentang tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 2. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Dengan mengamati gambar permainan kipas angin dan isi teks penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan berjalan di air dan mempraktekannya secara bersama-sama. Yang kedua, dengan mencermati hasil data, siswa mampu mengidentifikasi dan menyajikan data karakteristik masing-masing teman sekolah. Yang ketiga, dengan mengamati teks, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dialog. Nah, sekarang coba dengarkan cerita dari Bu Fida. Siapa yang pernah ke tempat wisata kolam renang? Pasti anak-anak sudah pernah melihat tempat wisata kolam renang, bukan? Selain untuk berenang, di kolam renang kita juga bisa bermain sambil berolahraga loh. Coba dengarkan cerita dari Bu Fida. Lisa bersama teman-temannya sedang berkunjung ke taman bermain. Di sana ada kolam yang airnya jernih dan tidak dalam. Lisa masuk ke dalam kolam dan ia mencoba berjalan di air. Dia juga mencoba berlari di dalam air. Lisa mempunyai ide untuk mengajak teman-temannya untuk bermain kipas angin di dalam air. Permainan ini adalah permainan kelompok, terdiri dari 8 anak. Permainan diawali dengan membuat lingkaran dan kemudian saling menggandeng tangan. Untuk anak nomor 1, 3, 5, dan 7 mereka berdiri. Dan untuk anak nomor 2, 4, 6, dan 8 mereka telentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang telentang akan tertarik dan terangkat. Permainan ini dilakukan secara bergantian antara yang berdiri dengan yang telentang. Tapi ingat ya, saat melakukan permainan ini harus tetap ada pengawasan orang tua atau guru olahraga. Nah, setelah Lisa dan teman-temannya selesai bermain, mereka ingin berganti pakaian. Dan ternyata pakaian Lisa berada di rak paling atas. Karena Lisa tidak sampai untuk mengambilnya, Lisa menyapa salah satu petugas di sana. Pak Budi, tolong ambilkan baju saya yang ada di rak paling atas. Baiklah, tunggu sebentar. Kata bercetak tebal dalam kalimat tersebut merupakan contoh kata sapaan. Kata sapaan digunakan untuk menyapa seseorang yang diajak berbicara atau berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Kata sapaan dapat berupa istilah kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, atau saudara. Kata sapaan juga dapat berupa nama jabatan atau pangkat seperti profesor, kapten, atau dokter. Contoh lain dari kata sapaan, Lisa dalam perjalanan pulang bertemu dengan Nurani yang sedang membawa buah mangga. Lisa menyapa Bu Rani. Selamat pagi Bu Rani. Bu Raninya menjawab, selamat pagi juga Lisa. Nah, kata yang bercetak tebal itu adalah contoh kata sapaan.
kita akan belajar tentang memahami karakteristik individu. Setiap orang memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Karakteristik merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi ciri khas dari orang tersebut. Karakteristik biasanya terbentuk dengan sendirinya atau dipengaruhi oleh lingkungan dan orang di sekitarnya. Setiap orang memiliki perbedaan karakter. Ada yang suka membaca, ada yang suka bernyanyi, ada yang suka makan jeruk, ada yang suka makan semangka, ada yang suka berwisata ke pegunungan, dan ada juga yang suka berwisata ke pantai. Semua perbedaan itu tidak menjadi masalah. Kita harus menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada, dan tidak boleh memaksa orang lain harus sama dengan kita. Lisa bertanya kepada teman-temannya tentang tempat-tempat wisata yang mereka sukai. Nah, Lisa menyajikannya dalam bentuk tabel. Ada Dodi yang suka pergi ke kebun binatang, ada Hani yang suka pergi ke pantai, ada Tony yang suka pergi ke pantai, ada Wina yang suka perginya ke pegunungan, ada Mira yang suka perginya ke kebun binatang, ada Yuda suka pergi ke pegunungan, ada juga Eva sukanya pergi ke pegunungan. Nah, dari tabel di samping bisa kita lihat lebih banyak mana yang suka pergi ke pegunungan, ke pantai, atau ke kebun binatang. Dari tabel berikut ini, kita juga tidak boleh memaksakan mereka harus suka dengan tempat wisata yang kita sukai. Kita tidak boleh memaksakan sesuatu harus sesuai dengan keinginan kita, karena karakteristik setiap orang berbeda-beda. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Jaga kesehatan selalu di rumah, rajin mencuci tangan, jangan keluar jika tidak ada kepentingan. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan Bu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.